Selamat pagi saudara, shalom. Yang bersuka cita bisa melambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang baik, ya, punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini kami ada Bapa, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang jadi pergumulan kami Bapa, pagi hari ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Bapak, ini hati kami Bapak, ini setiap pujian yang akan kami pujikan Tuhan, penyembahan Tuhan itu semua hanya untuk-Mu Bapak. Biarkan hormat kemuliaan Tuhan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya. Masih dalam sikap berdoa saudara, dalam hadirat Tuhan, mari kita angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih ya Allahku, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Mari kita berbahasa roh pagi hari ini. Bangun hubungan kita dengan Tuhan pagi hari ini.
kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Yesus Tuhan, kekuatan kami, Kau penyelamat kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Yesus, jemaat Tuhan saja yang katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup. Dengan segenap hati kita katakan saudara.
mau hidup, kami mau memandang Kau, ya Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku. Sama-sama katakan, dari kasih-Mu. Haleluya. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kita dalam mari kita berbahasa roh pagi hari ini. Yesus Tuhan, saat ini Tuhan kami mau tinggikan Engkau lebih lagi. Kami percaya Engkau hadir di setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Masih bersemangat, amin. Berikan tos satu dengan yang lain, katakan Tuhan beserta kita. Mari gereja Tuhan, sama-sama kita mau bangkit buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat kalah kita lebih lagi. Sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari sama-sama maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sama-sama bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Amin. Pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan. Mari maju. Yes, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari sama-sama maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Haleluya. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Pengurapannya. Amin. Kuasa mujizat
terpuji, Dia lebih dahsyat. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yang percaya katakan, ceritakan kepada Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kemuliaan yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan, ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Katakan ke kanan kiri, dan kebaikan Tuhan, yes, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Amin. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan, dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita datang beribadah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersama saya Emilia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI Aletheia, Yogyakarta. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Jangan lewatkan kebaktian tengah minggu bulan ini dengan tema Hidup yang Bersinar yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hensan Edwardi dari GBI Jatibarang pada Rabu 28 Februari jam 6:30 malam melalui streaming YouTube. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan,
MDPJ Pusat akan diadakan pada Sabtu 2 Maret jam setengah 10 pagi di rumah Bapak Yahya. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di-like dan subscribe channel YouTube-nya ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat dan hati mereka. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan.
Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara diberkati hari ini, amin. Amin, saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Bersama dengan saya kita akan sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sebentar kita juga akan memperkatakan apa yang Tuhan sudah taruh untuk gereja kita di tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Bersama dengan saya, mari kita kepalkan tangan kita katakan tahun 2024. Tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi dengan semangat, tahun 2024. Tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan atas kami Bapak. Bapak, pagi hari ini kami mau bersatu hati Tuhan.
Kami mau berdoa Tuhan menopang setiap pelayanan pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami berdoa untuk Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami juga berdoa untuk Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaranap. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu, orang yang berjaga-jaga di atas kami Bapak. Kami berdoa Tuhan bersatu hati menopang setiap pelayanan Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang ada di Jakarta. Kami juga berdoa untuk Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami, Pendeta Timotius Andi dan keluarga Bapak. Bapak, kami percaya tangan-Mu Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan. Biarkan lewat hamba-hamba Tuhan ini Bapak, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati setiap usahanya Tuhan, berkati setiap apapun yang akan dia lakukan Tuhan. Biarkan semuanya Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanannya Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan merasa diberkati Tuhan dan menyaksikan kasih karunia daripada padamu ada dalam setiap hati hamba-hambamu ini Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk kota Semarang Tuhan, kota di mana Tuhan sudah tempatkan kami untuk tinggal Tuhan. Shalom Semarang, damai sejahtera Allah turun atas Semarang berlimpah-limpah. Biarkan kasih karunia Tuhan turun atas Semarang. Ada kedamaian Tuhan, ada keamanan Tuhan untuk kota kami Tuhan. Diberkati setiap pemimpin kota kami Tuhan, dari yang di daerah ini Tuhan sampai di RT RW Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang melingkupi Tuhan, yang menutup bungkusi Tuhan, yang akan berikan roh yang takut akan Tuhan dalam setiap hati pemimpin kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Tuhan, Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Dan Tuhan memberkati setiap pemimpin negeri kami Tuhan, presiden, wakil presiden, setiap jajaran pemerintahan dari yang pusat sampai yang ke daerah Bapak. Dan Tuhan mengurapi, menutup bungkusi, Kau yang akan memberikan roh yang takut akan Tuhan dalam setiap pemimpin negeri kami Tuhan. Biarkan setiap kebijakan yang diambil Tuhan membawa dampak yang baik untuk kota, untuk negeri kami Bapak. Bapak, kalau kemarin Tuhan kami juga sudah sama-sama merayakan pesta demokrasi Bapak. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memilihkan pemimpin untuk kami Tuhan, pemimpin yang jujur, pemimpin yang nasionalis Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan Bapak, untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan negeri kami Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan negeri kami Tuhan. Kami percaya negeri kami ada di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati negeri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan akan ada Tuhan di kota kami, akan ada di negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi anak-anak muda yang takut akan Engkau, generasi anak-anak muda yang tidak kompromi dengan dosa dan siap untuk menjadi penuai-penuai jiwa Tuhan, ada atas negeri kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa untuk kerinduan kami Tuhan. HOG Semarang Tuhan mendapatkan tempat ibadah yang permanen Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan mendapatkan tempat ibadah yang permanen Tuhan. Sehingga setiap minggu Tuhan kami tidak bongkar pasang alat lagi Tuhan. Setiap minggu kami tidak perlu mencari jadwal Tuhan untuk kami bisa melakukan kebaktian Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya ketika Tuhan sudah memberikan kami Tuhan untuk kami ada di tempat ini beribadah Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan sudah mengawalinya Bapa, Tuhan juga akan mengakhirinya untuk kami. Kami percaya ketika Tuhan sudah memberi, Tuhan akan menyediakan dan memberkati Tuhan. Kami percaya waktu-Mu Tuhan, di waktu Tuhan yang tepat Tuhan akan berikan itu semuanya untuk kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk Yerusalem Tuhan Yesus. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Diberkatilah setiap kota-kota dan puri-puri di Yerusalem. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan di Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan mingguan Bapak. Dan Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, karena kami percaya kami umat Tuhan yang diberkati, dan kami akan memberikan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa, haleluya. Puji nama Tuhan. Masih dalam sikap berdoa saudara, dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Yesus, Tuhan tak pernah gagal, sanggup
setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Persilakan hamba Tuhan untuk melayani. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Untuk Selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Selamanya, selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya, haleluya. Shikarala parala 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 Shikarala patakarala parala 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 Shikarala parala 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 Shikarala patakarala parala 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 Urala parala 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 Shikarala patakarala parala parala parala. Bapa, kami menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir melawat setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu dekat dengan setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan yang sederhana ini ya Tuhan. Untuk hamba-Mu ini boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Sambil silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya menyambut bagi teman-teman yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat beribadah. Jika belum berjemaat di tempat lain, kami mengundang di waktu-waktu selanjutnya boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Nah, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat kesempatan diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Oke, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu tema, yaitu yang saya beri judul yaitu adalah jalan sempit ya. Di sini siapa yang suka melewati jalan sempit? Oh, Theo suka ya. Di dekat rumah teman saya ada sebuah jalan yang cukup sempit ya. Jadi di sebelah kanannya itu tembok ya, dan jalannya sempit ya, mungkin dua kotak ini ya, dua kotak ini, sebelah sininya itu tembok dan sebelah sininya itu selokan. Tapi selokannya bukan selokan yang pendek gitu, tetapi cukup dalam karena bawahnya itu sawah. Jadi kalau saya ke rumah teman saya, kalau lewat situ tuh ya agak ngeri-ngeri asik ya, asik-asik ngeri. Karena ya kalau buat papasan motor aja tuh susah banget ya, saya benar-benar harus ngepres banget, mojok ke salah satu itu ya, mojok ke salah satu sudut supaya bisa ini berpapasan ya. Nah, kalau lewat jalan seperti itu rasanya waduh ngeri ya. Nah, butuh konsentrasi tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak bahaya, nanti bisa nyemplung ya, motor kita nyemplung ya. Nah, makanya kita harus hati-hati sekali kalau lewat jalan yang sempit. Untung tuh jalannya lurus, enggak berbelok-belok ya. Bayangin kalau jalannya tuh belok, naik motornya asik sekali itu ya. Nah, jalan sempit itu adalah jalan yang sebenarnya itu saya hindari ya. Mungkin enggak cuma saya ya, Bapak Ibu Saudara juga menghindari jalan sempit ini ya. Kalau ada pilihan lain, ada alternatif lain, jalan yang lebih lebar, maka jalan yang sempit ini hendak kita lewati ya. Nah, tetapi suatu hari itu Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu sangat sukar ya. Kita buka di dalam Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Kemudian di dalam Matius 7, next, sampai 13 sampai 4, ayat 13 sampai 14 dikatakan, kita baca sama-sama ya, dengan suara yang lebih keras ya. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, Tuhan Yesus itu menggambarkan di dalam kehidupan kita itu ada dua jalan. Yang pertama yaitu adalah jalan yang lebar, dan yang satunya yaitu adalah jalan yang sempit. Jadi ada berapa? Ada dua. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Next. Itu di situ ada gambarnya ya. Jalan yang lebar, satunya jalan yang sempit. Nah, yang lebar itu banyak sekali yang masuk, kalau dilihat itu ya, berbondong-bondong orang tuh masuk sangat mudah. Tetapi yang lebar ini kalau kita ikuti terus jalannya ternyata menuju kepada kebinasaan. Dan yang satunya tuh yang Bapak Ibu sayang ini gambarnya agak bures ya. Saya cari yang agak bening itu kok susah sekali ini. Yang satunya tuh orang yang kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah sana, yang pojok sana itu jalannya kecil sekali ya. Hanya bisa dilewati satu orang itu. Dan barang-barang yang dibawa itu harus ditinggalkan. Kalau yang di sini barang-barangnya tetap dibawa gitu ya. Tetapi yang sebelah satunya harus ditinggalkan, dan jalan yang kecil itu menuju kepada surga ya, menuju kepada tempat kediaman Bapa kita di surga. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan dua jalan ya, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ada yang pintunya lebar, jalannya luas tadi ya. Tetapi ada yang pintunya sempit, jalannya sempit dan sangat sulit untuk dilewati ya. Dan hanya sedikit orang yang mau untuk melewatinya. Nah, pernahkah kita tuh bertanya ya, kenapa ya kok jalan menuju kepada kerajaan surga itu kok begitu sempit, sedangkan menuju kepada kebinasaan itu begitu lebar. Nah, jalan lebar itu adalah gambaran bahwa jalan menuju
kepada kebinasaan ya. Dan di situ terdapat kenikmatan kehidupan dunia dan kehidupan yang penuh dengan dosa. Sedangkan jalan yang sempit adalah digambarkan dengan berbagai jalan yang mungkin kalau kita melewatinya tuh, kalau dilihat di gambarnya itu barang-barangnya tuh harus disingkirkan ya itu ya. Mungkin keegoisan kita disingkirkan, dosa-dosa kita itu disingkirkan, harga diri kita mungkin disingkirkan, ditinggalkan ya. Nah, yang harus mengganggu kenyamanan daging kita. Sehingga tidak heran yang mau lewat situ tuh sangat sedikit ya jumlahnya tuh kalau dilihat di gambar itu gambarannya. Yang sebelah sini banyak sekali, tetapi yang satu ini sedikit. Yang di sini mungkin banyak tuntutan untuk hidup dalam kebenaran. Sedangkan di sini tidak ada aturan untuk hidup di dalam kebenaran. Dosa boleh jalan, apa boleh jalan, sesuatu yang tidak baik boleh dibawa jalan, sakit hati boleh dibawa jalan. Tetapi ternyata kalau tidak ditinggalkan itu menuju kepada kebinasaannya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh mau kita ini berjuang ya. Di dalam tadi ayat yang tadi kita baca bahwa Tuhan tuh mau untuk kita ini berjuang, untuk kita ini melewati jalan yang sempit. Pintu yang sempit, karena itu adalah pintu menuju kepada keselamatan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita ya, ketika Tuhan tuh menyatakan firman-Nya bagi setiap kita. Itu bukan berarti itu jalan yang sempit itu meskipun sukar untuk dilewati itu tidak bisa dilewati. Tetapi meskipun itu sulit dan sukar, tetapi itu bisa dilewati. Oleh sebab itu Tuhan tuh memperingatkan kita melalui firman-Nya. Nah, di jalan yang sempit ini Tuhan tuh mau agar apa? Yaitu supaya kita itu menyalipkan kedagingan kita ya. Kita harus benar-benar menyalipkan kedagingan kita, menyalipkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kita juga harus mematikan dosa kita. Banyak orang yang maunya hidup bebas tanpa aturan kebenaran firman Tuhan, tanpa adanya hal-hal yang diatur. Karena itu tidak enak ya, hidup dalam aturan itu kan tidak enak. Rasanya kita, wah segini aja kok dilarang, seperti itu dilarang. Berkata kasar kok tidak boleh, misalnya seperti itu. Tetapi ya itu untuk kebaikan kita ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan itu baik ya. Tuhan itu menyatakan sesuatu buat setiap kita, semuanya itu untuk kebaikan kita. Kita melewati jalan yang sempit itu adalah gambaran kita ini sedang mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Susah bukan berarti tidak bisa dilakukan, tetapi bisa dilakukan ya, tetapi membutuhkan mungkin kedisiplinan, mungkin membutuhkan untuk kita ini sungguh-sungguh lebih lagi hidup di dalam Tuhan. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa kata kuncinya itu adalah berjuang ya. Jadi ada usaha dan kemauan, ada usaha dan kemauan yang keras untuk mengikuti Tuhan, mengenakan gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kuncinya yaitu adalah kita ini berjuang ya. Mungkin sulit untuk kita lakukan, tetapi yang Tuhan mau yaitu untuk kita ini berjuang, untuk kita ini mengikuti jalan Tuhan dan tidak mengikuti gaya hidup dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan berikan beberapa contoh ya, bagaimana kita ini berjuang untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, next. Berjuang untuk kita ini mengasihi Tuhan dan sesama ya. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bisa minta tolong siapa ya untuk baca ya? Mungkin Valen buat baca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini tidak saya cantumkan. Yang pertama yaitu adalah kita belajar untuk berjuang untuk mengasihi Tuhan dan sesama ya. Di ayat yang tadi kita baca dikatakan bahwa kasihilah Tuhan dengan
segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi dengan segenap apa yang kita bisa lakukan, kita berjuang untuk mengasihi Tuhan. Dan yang kedua itu adalah kita pun belajar untuk mengasihi sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, itu yang pertama itu adalah belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, kita pun harus berjuang untuk apa? Kita berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan ya. Untuk kita ini tetap setia kepada Tuhan, karena hari-hari ini tuh ada banyak tawaran untuk kita ini meninggalkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ya, saya itu melayat ke teman kul saya, rumahnya di desa. Ketika saudaranya ini meninggal, dia tuh cerita, dulu itu ikut Tuhan gitu, tetapi sekarang itu sudah tidak ikut Tuhan lagi. Karena mendekati caleg gitu, mendekati pemilu, dia daftar jadi caleg dan dia tuh berpindah kepercayaan. Dan beberapa bulan beberapa bulan sebelum mulai pemilu itu malah dia tuh sakit keras. Sakit ya sih memang sebetulnya sudah sakit, tetapi ini jadi kritis dan akhirnya dipanggil Tuhan. Kita kan enggak tahu ya umur kita tuh seberapa panjang gitu ya. Kadang ada orang yang dipanggil Tuhan tuh yang memang karena sudah tua, usianya sudah banyak dan dipanggil Tuhan. Ada yang masih muda pun bisa dipanggil Tuhan. Dan yang bikin ngelus dada gitu ya. Itu beberapa bulan saja itu dia tuh meninggalkan Tuhan. Aduh, sayang sekali ya. Tetapi ya bersyukur bahwa Tuhan tuh kasih kesempatan kepada dia untuk dia ini tuh kembali kepada Tuhan ya. Waktu itu anggota kul saya itu mendatangi dia dan dia tuh berdoa dan ini ya dituntun untuk kembali kepada Tuhan Yesus, dan dia tuh mau dia kembali kepada Tuhan Yesus dan besoknya tuh akhirnya meninggal. Nah, mau enggak kita ini tetap setia mempertahankan iman kita tuh kepada Tuhan. Kita enggak tahu ya berapa lama kita itu dikasih kesempatan hidup sama Tuhan. Tetapi mau enggak di masa-masa kita ini masih ada, kita sungguh-sungguh mempertahankan iman kita, kita menunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Jangan kita ini tergiur dengan tawaran-tawaran yang dunia berikan ya. Tadi sepertinya pekerjaan atau mungkin bisa juga pasangan hidup ya. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Ada satu cerita juga ya, teman dari istri saya ya, dia itu dari kecil sampai dewasa tuh dia tuh hidupnya tuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, ikut Tuhan. Tetapi dia akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Berapa tahun saja menikah, akhirnya dipanggil Tuhan. Kan enggak tahu ya, pikirnya wah bahagia ya dapat pasangan hidup ya. Tetapi kita enggak tahu ke depan sana. Makanya Bapak Ibu kita jangan gadaikan iman kita ya. Kadang orang berkata bahwa ikut Tuhan enggak enak, susah dapat pasangan hidup yang sesuai dengan iman kita, yang sesuai dengan kepercayaan kita, yang sama-sama cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kita enggak tahu ya, ternyata dia dikasih kesempatannya cuma berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Itu kan dia hanya menikmati berapa tahun, tetapi berikutnya di dalam kekekalan nanti dia tidak tahu ya, kalau Tuhan masih kasih kesempatan ya, seperti yang contoh pertama kan dikasih kesempatan untuk dia ini dapat berbalik karena ada yang mendoakan dan dia akhirnya dapat kembali kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak ada kesempatan, maka jalan yang dituju adalah jalan kemana ya Bapak Ibu Saudara ya. Marilah kita ini berjuang untuk kita ini tetap setia kepada Tuhan, setia mengasihi Tuhan, apapun resiko yang kita hadapi di depan sana. Pilihlah pilihan yang benar meskipun pilihan yang kita lewati itu kelihatannya sulit. Itu contoh adalah ketika kita melewati jalan yang sulit tuh seperti itu ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tuh akan menolong dan memampukan setiap kita untuk kita ini hidup benar. Nah, contoh apa lagi? Yaitu untuk kita ini berjuang untuk mengampuni ya. Mengampuni itu susah atau mudah?
susah ya, ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Ya nanti kita akan praktek sendiri-sendiri ya, mungkin kita sudah praktek ya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu kan sesuatu yang mudah ya. Tetapi mengasihi orang yang melukai setiap kita, menyakiti setiap kita, yang merugikan setiap kita, itu bukan hal yang mudah. Atau mungkin bahkan yang menyakiti itu adalah orang yang dekat ya. Itu tambah sulit lagi ya. Tetapi di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa Tuhan tuh ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, sampai yaitu 70 kali 7, berapa kali itu ya? 70 kali 7 itu berapa? 490 ya, benar ya? 490, banyak sekali itu ya kita ngampuni satu orang 490 kali, itu kan sesuatu yang mustahil ya. Di dalam Matius 5 ayat 43 ya, sampai 44 ya, mungkin bisa dibantu Theo buat baca ya. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Ya. Tuhan tuh mengajarkan setiap kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Bukan cuma berhenti di mengasihi, tetapi ditambahi itu adalah berdoa bagi orang-orang yang menganiaya setiap kita. Nah, ini yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita, yaitu untuk kita ini belajar mengasihi orang-orang yang menganiaya kita, yang membenci kita. Nah, ini bukan perkara yang mudah ya, tetapi butuh kerendahan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita ini dapat melakukan ini. Ya, kalau orang diperlakukan tidak baik, pinginnya apa? Balas dendam ya kan. Dulu saya tuh pikirannya kalau ada orang yang jahat sama saya gitu ya, waktu saya kecil gitu, saya tuh sudah berencana. Di dalam otak saya ini saya sudah merancangkan, nanti kalau sudah besar rumahnya mau saya bom. Ya namanya anak-anak ya, kadang pikirannya lucu ya. Tetapi ya itu memang realitanya ya, karena tuh saking sebelnya, saking jengkelnya, ini kok orang kok jahat banget sama saya. Nanti kalau sudah besar, saya sudah punya modal, saya sudah punya kekuatan, rumahnya mau saya bom, syukurin. Seperti itu. Tetapi ketika beranjak dewasa, loh, ajaran firman Tuhan kok bertolak belakang dengan keinginan saya ya, disuruh mengasihi dan disuruh untuk mendoakan, yaitu ya Tuhan tuh sangat baik ya. Tuhan tuh kan menerbitkan matahari, memberikan sinar matahari bukan hanya kepada orang baik saja, tetapi kepada orang jahat pun Tuhan tuh mengasihi. Tuhan tuh memberikan kesempatan kepada semua orang untuk kita ini, untuk mereka ini dapat bertobat ya. Biarlah pembalasan itu menjadi bagiannya Tuhan, tetapi bagian kita yaitu kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kalau orang menyakiti kita, kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Itu sebetulnya kebaikannya untuk siapa sih? Ya yang pertama menikmati kebaikan tuh diri kita sendiri ya. Saya pernah ya, waktu itu benci banget sama seseorang itu. Karena benci banget sama seseorang, kan terngiang-ngiang ya. Bukan merenungkan firman Tuhan, Nial merenungkan ya. Merenungkan firman Tuhan, tetapi merenungkan kejahatan orang dan bukan hanya ya, yang ada di dalam pikiran saya tuh merenungkan kejahatan orang itu ya. Ya. Ditumpuk, lama-lama sesek gitu kan, dadanya jadi sesek. Nah, makanya Tuhan tuh mengajarkan kita itu untuk melepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya hati kita ini plong ya. Supaya kita tidak nyimpen sampah. Supaya kita ini, dengan kata lain ya, yang pertama yaitu adalah supaya kita ini sehat ya. Hati kita ini sehat. Kalau kita ini ngempet terus ya, jangan diabaikan ya. Memang kalau kita seperti itu harus diproses sampai kita ini benar-benar menang, melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada setiap kita. Nah, kalau disimpan terus di dalam hati, nanti ya itu sesek ya. Saya waktu itu bangun tidur kok sesek banget ya. Setelah ingat saya itu berapa hari itu
nyimpen itu ya, kepahitan, benci itu tak simpen gitu ya. Di yang mendingan kalau yang disimpan tuh perhiasan aja ya. Kalau yang sampah-sampah itu jangan disimpan ya. Bau busuk itu nanti lama-lama meledak ya. Ya kan kalau sampah dibiarin di dalam gitu kan membusuk terus nanti ada gas gitu ya. Ya kan kotoran kita aja kan disimpan jadiin gas ya itu. Dikenaan api jadinya meletus ya. Ini kalau lama-lama disimpan terus ya lama-lama akan meletus ya. Makanya Tuhan ingetin ya. Lah itu tuh, soalnya kamu tuh nyimpen itu ya di dalam hati itu sampah, nyimpen sesuatu yang tidak baik ya. Kalau yang tidak baik dibuang saja, diserahkan kepada Tuhan ya. Akhirnya saya belajar untuk oh Tuhan saya mau belajar untuk mengampuni ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara ya, kalau Tuhan ingetin ampuni ya kita belajar mengampuni. Nah, orang kalau hidupnya penuh dengan kebencian kan kelihatan dari mukanya ya. Mukanya mungkin muram terus atau sepaneng gitu ya. Tahu sepaneng enggak ya? Jadi itu serius banget gitu ya. Dan diajak ngobrol tuh enggak enak, apa-apa tuh enggak enak. Yang keluar kata-katanya yaitu adalah kata-kata yang mungkin tidak baik gitu ya. Kata-kata yang mungkin penuh dengan sampah juga ya. Nah, makanya kita lepaskan itu supaya ada sukacita ada di dalam diri kita. Kita hidup menjalani hidup dengan bahagia ya. Kita belajar untuk mengasihi sesama kita, kita belajar untuk mengampuni. Nah, next. Yang kedua, yang pertama tadi kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang kedua itu adalah kita berjuang untuk hidup kudus di tengah tantangan dunia yang hari-hari ini sedang terjadi ya. Kita menghadapi banyak hal ya. Di dalam Roma 12 ayat 2, minta tolong Ika buat baca ya. Roma 12 ayat 2. Ya. Satu lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 ya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan mau setiap kita ini menjadi kudus ya. Sebab ada tertulis bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Yang kedua yaitu adalah Tuhan mau kita ini berjuang untuk hidup kudus ya. Hari-hari ini itu kan tantangan untuk hidup tidak kudus itu kan banyak ya. Yang pertama yaitu adalah berkata-kata kotor ya. Tren di daerah ini. Mungkin bisa berkata sesuatu kata-kata yang artinya tuh kaki empatnya. Kata-kata yang kotor itu kan banyak kita jumpai ya. Misalnya kucing ya. Tapi bukan kucing ya, temennya kucing ya. Musuhnya kucing. Kalau di tempatnya Tia namanya Louis ya kan. Nah, seperti itu ya. Louis kamu ya, tetapi kan bukan itu ya. Tahu ya maksudnya ya, tanda petik ya. Nah, orang dunia kan berkata-kata seperti itu kan ajar gitu ya. Bahkan mungkin ada di dalam satu keluarga kata-katanya kotor, suami istri kata-katanya kotor, akhirnya anak-anaknya pun berkata kotor ketika masuk ke sekolah. Mereka pun terbiasa berkata kotor dan ketika dipanggil oleh guru, kamu kok kata-katanya kotor? Lah itu papa mama saya juga ngomong yang kotor. Nah, bahaya itu tidak boleh ya, itu tidak boleh ditiru ya. Perkataan kita ini harus perkataan yang bersih ya. Jangan menggunakan kata-kata yang kotor ya. Karena apa yang kita perkatakan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan ya. Zaman sekarang tuh kan kita itu bisa ini ya, dengan mudah ngerekam ya kan, memvideo sesuatu. Dan kalau dihapus, rekamannya mungkin kelihatannya bisa hilang ya. Tetapi kalau kita menggunakan satu aplikasi tertentu, itu rekaman-rekaman yang lama itu bisa kita gali lagi ya. Bisa kita temukan lagi. Pernah saya suatu kali itu harddisk eksternal saya itu ngehang. Waduh, padahal saya tuh butuh sekali banyak data di situ. Disimpan di situ semua dan hilang. Waduh, gimana ini ya? Saya cari-cari cara, saya tanya-tanya teman, ternyata bisa digali, bisa dicari lagi. Dan benar, saya cari-cari pakai aplikasi itu dan saya bisa menemukan barang yang file yang saya cari. Nah,
Demikian pula hidup kita ya. Eh, Hidup kita ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Makanya perlu kita untuk ketika kita melakukan suatu kesalahan, ketika kita melakukan suatu dosa, Tuhan mengajari kita untuk kita ini segera bertobat ya. Kalau kita tidak bertobat, ya seperti tadi ya, file-file yang lama itu bisa keluar lagi ya ketika nanti di hari penghakiman nanti tiba, itu akan keluar nih, kamu dulu berkata-kata ini Louis, kamu dulu berkata Archie ya kan. Itu nama hewan peliharaan ya, tetapi maksudnya yang tadi itu ya. Nah, itu seperti itu, dulu kamu berkata-kata yang tidak baik, itu bisa ditampilkan kembali. Makanya kita jaga perkataan kita untuk kita ini berkata-kata yang baik. Meskipun orang memperlakukan kita tidak baik, biarlah kita pun yang keluar adalah kata-kata yang baik, kata-kata berkat kepada orang-orang yang telah menyakiti setiap kita ya. Kita mau keluar, kalau hati kita bersih, maka yang keluar adalah kata-kata yang bersih. Apalagi mungkin kalau hari-hari ini ya, dalam satu klik gitu ya, kita di dalam dunia gadget gitu, dalam satu klik kita bisa menjelajah kemana saja, kemanapun kita mau ya. Jika tidak kita gunakan dengan bijak, maka gadget itu bisa menghabiskan satu hari kita ya. Kita lupa untuk kita ini bersosialisasi dengan teman-teman kita. Kita lupa untuk kita ini bersosialisasi dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita yang ada di depan. Kita lupakan, kita malah berselancar ya. Ada waktunya untuk kita ini berselancar di dunia maya, untuk kita ini bersosmed ya. Tetapi ada waktunya untuk kita ini juga berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan pertemanan kita. Nah, kalau kita tidak gunakan dengan bijak juga, kita akan membuka situs-situs yang tidak baik ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita tidak gunakan dengan bijak juga, di situ ada banyak tawaran-tawaran yang berusaha membawa kita ini hidup untuk jatuh di dalam dosa. Kelihatannya dari mata, tidak apa-apa cuma sebentar, tetapi lama-lama berjam-jam dan kita akhirnya jatuh di dalam dosa. Makanya kita harus bijak untuk menggunakan sosial media hari-hari ini yang tidak ada batasnya ya. Yang tidak ada batasnya, yang membatasi adalah diri kita sendiri. Nah, gunakan dengan baik internet yang ada. Teknologi gadget itu memfasilitasi setiap kita, tetapi Tuhan mau kita ini menggunakannya dengan bijak. Berjuang untuk apa lagi? Untuk tidak mengikuti gaya hidup dunia ya. Hedonisme misalnya ya. Kadang orang untuk mendapatkan misalnya pakaian-pakaian branded ya, mereka bisa untuk tidak makan ya. Itu sih mungkin oke lah ya, karena resikonya dia sendiri. Tetapi ada yang akhirnya mengambil hak milik orang lain, mencuri gitu kan. Yang sesuatu bukan miliknya tetapi diambil untuk demi gaya hidup ya, berhutang untuk dia ini bisa diterima karena dia menggunakan pakaian-pakaian, barang-barang yang branded. Nah, apalagi mungkin lingkungannya merokok, ya kan, merokok dan mabuk-mabukan, itu kan jelas merusak tubuh kita. Nanti kalau aku ndak ikut, nanti aku ndak diterima oleh kalangan tertentu, ini wah nanti kamu dikira cupu lah atau apalah gitu ya. Tetapi yaitu tawaran-tawaran dunia, ya supaya kamu diterima maka ayo kamu ikuti rokok, mungkin kamu lihat video-video porno, tetapi Tuhan mengajarkan setiap kita untuk kita ini benar-benar menjaga hidup kita, untuk kita ini berjuang untuk kita hidup kudus di tengah tawaran yang dunia ini berikan supaya kita ini diterima oleh dunia. Apa sih yang mereka tawarkan yang seperti itu tuh sebetulnya itu tidak baik untuk tubuh kita. Tetapi Tuhan mau ya supaya kita ini menjaga hidup kita kudus ya, yang pertama menerima kebaikannya yaitu adalah diri kita sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang pertama kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua yaitu adalah berjuang untuk kita ini hidup kudus. Dan yang ketiga yaitu adalah berjuang ketika Tuhan itu sedang membentuk kehidupan kita ya. Berjuang merespon dengan benar ketika Tuhan sedang membentuk setiap kehidupan kita ya. Seringkali Tuhan itu membawa kita kepada satu situasi
yang tidak pernah kita duga ya Bapak Ibu Saudara ya. Tiba-tiba kita mengalami sesuatu, loh aku kok mengalami seperti ini misalnya, seperti itu, dan kita pinginnya tuh merespon dengan tidak baik ya. Karena untuk merespon tidak tidak baik itu sangat mudah sekali ya. Kata-kata kotor untuk kita berpikir yang tidak baik itu sangat mudah ya. Tetapi yang Tuhan ajarkan yaitu adalah kita ini merespon dengan benar. Maukah kita ini merendahkan diri kita ya ketika situasi itu tidak baik itu datang dalam kehidupan kita itu dengan rendah hati kita itu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa aku ini adalah responnya ini adalah suatu proses yang tidak mudah untuk aku ini hadapi. Tetapi aku tuh mau belajar untuk merespon dengan benar ya. Ketika keadaan itu sulit, maukah kita ini tetap merespon dengan benar? Bukan hanya keinginan kita. Kita akan pinginnya keinginan kita itu terpenuhi. Tidak peduli apapun responnya, tidak peduli bagaimanapun cara yang harus kita ini tempuh ya kan, untuk supaya keinginan kita ini terpenuhi. Tetapi mau enggak kita ini berdoa kepada Tuhan ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika sesuatu yang tidak baik itu datang, kita ini ngerem diri kita dan kita berdoa, Tuhan saya mau merespon dengan baik setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, meskipun proses itu tidak mudah. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kehendak kita itu terkadang menipu ya, karena apa yang kita bisa kita lihat, apa yang bisa kita bayangkan itu terbatas sekali. Tetapi kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Dibutuhkan kerendahan hati ya, untuk kita ini melepaskan ego kita ketika diproses itu kan sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita butuh untuk melepaskan ego kita. Melepaskan apa? Hak kita mungkin di hadapan Tuhan. Melepaskan harga diri kita. Supaya kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita ini bisa melewati jalan yang sempit tadi itu ya. Jalan yang menuju kepada kerajaan surga. Meskipun itu sempit, meskipun itu sulit ya. Tetapi kalau kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu akan menolong, memampukan setiap kita untuk kita ini dapat melewati jalan yang sempit yang Tuhan itu izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Respon yang benar adalah taburan kita ya. Ketika kita merespon dengan benar, sebenarnya kita ini sedang menabur ya, untuk masa depan kita, ya kan? Kalau orang ketika menghadapi satu proses, dia misuh-misuh, berkata yang tidak baik, dia mungkin diperlakukan tidak baik, makanya dia melakukan balas dendam seperti itu ya. Atau mungkin yang lain ya, dia menabur sesuatu yang buruk dan akan dituai di masa yang akan datang. Nah, marilah kita ketika kita ini diizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, responlah dengan benar dan itu akan kita tuai di masa yang akan datang. Kan ada ayatnya ya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya ya. Itu adalah gambaran ketika Tuhan itu memulihkan kehidupan kita. Ketika kita terus menjaga hidup dengan benar, menabur dengan benar, dan kita akan menuai dengan bersuka cita, dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkas dari hasil taburan kita ya. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Berjuang untuk kita ini merespon dengan benar ketika Tuhan sedang membentuk kita. Jadi relakanlah hati kita ketika Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Ketika kita ini sedang diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sukar mungkin di dalam kehidupan kita ya. Nah, next. Salah satu cara ya untuk kita ini bisa kuat di dalam kita ini hidup di dalam perjuangan kita ya. Berjuang untuk kita mengasihi Tuhan dan sesama, berjuang untuk hidup kudus, berjuang untuk kita ini bisa merespon dengan benar
dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi ya, yaitu adalah kita ini hidup di dalam persekutuan ya. Ini adalah gaya hidup yang diberikan yang menjadi teladan bagi setiap kita, yaitu adalah gaya hidup jemaat mula-mula ya. Ketika mereka ini hidup di dalam persekutuan, mereka ini bisa melewati berbagai macam tantangan yang ada ya. Tantangan yang mereka hadapi itu bukan tantangan yang ecek-ecek ya, tahu ecek-ecek ya, bukan tantangan yang murahan ya. Tantangan yang ini yang mempertaruhkan hidup dan mati mereka, karena waktu itu orang-orang percaya, orang-orang yang ikut Tuhan itu dikejar-kejar dan mau dibunuh ya. Orang-orang yang ikut Tuhan itu tidak main-main ya waktu itu ya. Tantangannya yaitu kalau ketahuan bahwa mereka ini menjadi murid dari Tuhan Yesus, mereka bisa dibunuh ya Bapak Ibu Saudara ya. Makanya mereka hidup di dalam persekutuan. Nah, kita mau teladani mereka ya. Karena di dalam persekutuan yang sehat kita saling menguatkan, kita saling mendapatkan kekuatan yang baru. Kita bisa saling curhat ya. Tetapi jangan curhat yang kita berikan tuh disampaikan kepada orang-orang di luar ya. Jadi malah kita tidak jadi berkat ya, itu malah jadi ember kemana-mana ya. Tetapi kita simpan baik-baik dan kita cari solusinya bersama-sama, kita berbagi beban ya. Ketika kita ini mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada teman-teman kita, mungkin persoalan yang kita hadapi mungkin belum selesai, tetapi itu meringankan beban mental kita, beban hati kita ya. Jadi kita, oh ternyata seperti ini. Kita di dalam persekutuan mungkin ada orang-orang yang sudah menang di area tertentu, oh saya bisa menang di area kekudusan, begini caranya. Kita dapat berkat seperti itu ya. Di dalam persekutuan, ketika ada orang-orang yang telah menang di area ketika mereka menghadapi satu proses, oh mereka bisa belajar rendah hati. Oh ternyata enggak cuma saya ya. Jadi bisa melihat orang-orang ketika mereka ini sedang menghadapi satu proses dan mereka bisa menang. Nah, itu adalah fungsi dari persekutuan ya. Persekutuan di sini adalah persekutuan yang orang-orang seiman ya, yang di dalam Tuhan ya. Bukan yang persekutuan yang tidak baik ya, karena ada banyak juga geng-geng yang tidak baik ya. Marilah kita hidup di dalam persekutuan di dalam Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Yang membangun persekutuan, yang membangun itu akan menolong kita untuk kita ini hidup benar di dalam Tuhan. Nah, kesimpulan ya, ini terakhir ya, next. Ada dua jalan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah jalan yang lebar, pintunya lebar, dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar yaitu adalah hidup tanpa aturan, firman Tuhan, kita hidup semau-maunya sendiri, hidup di dalam dosa, dan banyak yang memilih jalan ini karena itu ya, tanpa aturan dan kita bisa hidup di dalam dosa ya. Tetapi akhirnya menuju kepada apa? Menuju kepada kebinasaan. Dan jalan yang kedua adalah jalan yang sempit, ya, pintunya juga sempit. Tetapi di sini kita akan terus belajar untuk disempurnakan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Keegoisan kita, kesombongan kita ini terus dikikis dan Tuhan tuh akan membawa kita untuk memiliki hati yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Karena hidup kita ini adalah sebuah persembahan kepada Tuhan dan jalan ini adalah jalan yang menuju kepada kekekalan. Kita mau milih yang mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Walaupun jalan yang sempit itu sulit, tetapi sebenarnya dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa melewati jalan yang sempit ini. Ya jelas kita memilih jalan yang sempit ya, karena jalan yang kesempit ini adalah menuju kepada Bapa kita ya, rumah Bapa kita yang ada di surga. Jangan kita ini simpen, pertahankan ego kita ketika Tuhan sedang membentuk setiap kita, kedagingan kita ya. Ada dua pintu ya tadi kalau kita lihat ya, di bawah itu ya keegoisan di bawah, yang pintu yang besar kan bisa bawa keegoisan kita, bisa bawa dosa kita, bisa bawa apa ya, hidup di dalam duniawi itu bisa dibawa, kesombongan kita bisa dibawa, tetapi ternyata menuju kepada kebinasaan. Sedangkan pintu yang kecil kita harus mengikis daging kita harus mengikis keegoisan kita, tetapi menuju kepada kekekalan, menuju kepada rumah Bapa ya. Nah, marilah kita memilih pilihan yang benar ya. Ada sebuah lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya. Ini lagu anak sekolah minggu dan pasti semuanya tahu ya. Di dalam dunia
Ada dua jalan, ya kalau yang tahu bisa ikut nyanyi ya. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya, itu lagu mengingatkan kita untuk kita ini memilih jalan yang sempit ya. Jalan salib, jalan yang menuju kepada rumah Bapa kita di surga ya. Next, penutup terakhir. Meskipun jalan yang kita lewati sempit ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah jalan yang membawa kita kepada kemenangan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemusik, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena perbuatanku. Yuk dari awal kita mau pujikan pujian ini. Pujian dan
Kami tahu ada dua jalan di dalam kehidupan ini, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh memilih jalan yang sempit. Meskipun jalan yang sempit itu adalah jalan yang tidak mudah, kami harus belajar untuk mengikis keegoisan kami, kedagingan kami. Kami harus rendah hati ketika kami ini melewati jalan yang sempit. Tetapi kami tahu bahwa ini adalah jalan yang membawa kami kepada rumah Bapa yang ada di surga, menuju kepada surga ya Tuhan. Kami mau memilih jalan ini ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan meskipun jalan yang lebar itu begitu mudah untuk dilewati, kami tidak mau Tuhan melewati jalan itu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa jalan yang lebar itu, walaupun banyak orang yang memilihnya, jalan itu menuju kepada kebinasaan. Jalan itu membebaskan kami untuk kami ini hidup bebas, tidak ada aturan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami mau memilih jalan yang sempit ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, berjuang untuk kami ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami mau belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti setiap kami Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk kami ini hidup kudus di tengah dunia yang terus menawarkan untuk kami ini hidup di dalam ketidakkudusan ya Tuhan Yesus. Untuk agar setiap kami ini diterima oleh dunia ini. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi oleh kami ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan untuk kami ini menjaga hidup kudus ya Tuhan Yesus. Kami juga mau ya Tuhan untuk terus berjuang untuk kami ini merespon dengan benar dalam setiap pilihan-pilihan hidup kami di tengah tantangan-tantangan dunia yang ada. Kami mau merespon dengan benar, kami mau memilih pilihan yang benar Tuhan. Meskipun itu sulit, tetapi kami tahu walaupun itu sulit, kami tahu bahwa Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami ini boleh memilih merespon dengan benar, melewati jalan yang sempit itu ya Tuhan. Kami tahu Engkau menolong, Engkau menuntun setiap kami ya Tuhan, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang. Dan Engkau boleh berkata bahwa setiap kami adalah hamba-hamba yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sulit bukan berarti tidak mudah, tidak bisa kami lewati, tetapi sulit dengan pertolongan yang daripada-Mu, maka kami akan bisa melewati jalan yang sulit itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau mengasihi setiap kami. Ketika Engkau menyatakan sesuatu bagi setiap kami, maka Engkau pun akan menolong setiap kami untuk kami ini dapat melakukannya ya Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan untuk hidup di dalam persekutuan, hidup sungguh-sungguh bersama dengan orang-orang seiman kami ya Tuhan, bersama dengan teman-teman seiman kami, untuk kami ini boleh saling menguatkan, untuk kami boleh saling menopang satu dengan yang lain ya Tuhan, untuk kami boleh saling bergandengan tangan ya Tuhan, untuk kami boleh menang melewati jalan yang sempit itu ya Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan teman-teman seiman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur Engkau selalu mengasihi setiap kami dan menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
firman-Mu terus menuntun setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Mari umat Tuhan, Engkau yang setia beribadah kepada Tuhan, angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang baik, dan dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai setiap kehidupan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.